Assalamualaikum Sobat Online. Pada video kali ini, kami akan memberikan pengetahuan mengenai kasus The Decline of Zimbabwe dan apa saja faktor penyebab negara tersebut mengalami kemunduran dari keterkaitan globalisasi, perbedaan nasional dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum, dan perbedaan nasional dalam pembangunan ekonomi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dian Gabriela Julianti Boronadea, Paradepi Soleha, Tiat Aprila, dan Syarifah. Baik teman-teman, mari kita simak video pembelajaran kali ini ya. Do you know Zimbabwe country? Dulunya, Zimbabwe adalah salah satu negara makmur di kawasan Afrika, tetapi karena beberapa faktor, membuat negara tersebut menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kaitan dengan globalisasi, kebijakan pemerintah Zimbabwe yang menasionalisasikan perusahaan asing telah menghambat proses globalisasi pasar dan produksi. Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor lain mengenai kemunduran negara Zimbabwe yang berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama, kurangnya jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship sangatlah dibutuhkan di era globalisasi saat ini, guna memperoleh dan memanfaatkan peluang dari fenomena globalisasi. Kewirausahaan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menggunakan inovasi, kreativitas, dan sumber daya alam negara tersebut untuk menciptakan nilai jual yang tinggi dan bersaing dengan negara lain. Kemudian yang kedua, faktor pendidikan. Faktor pendidikan mempengaruhi jiwa kewirausahaan masyarakat di suatu negara. Hal ini mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengontrol pemerintah dan membantu meningkatkan perekonomian negara. Di Zimbabwe, rata-rata masyarakat berpendidikan hanya mencapai pendidikan dasar, sehingga negara ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah menurut Bank Dunia tahun 2016 hingga 2015. Hal ini mencegah Zimbabwe bersaing di pasar bebas dan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan pemerintah, dan kesejahteraan mereka, serta sumber daya manusia yang ada. Keterkaitan kasus dengan perbedaan nasional dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum. Setelah terpilihnya Robert Mugabe sebagai Perdana Menteri pertama, negara Zimbabwe telah menunjukkan kemunduran perekonomian secara tidak langsung yang diawali dengan dilandanya korupsi endemik di negara tersebut. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak memahami perbedaan nasional dalam pembangunan ekonomi. Di antara kebijakannya, merampas lahan pertanian milik petani kulit putih dan menyerahkannya pada para pengikutnya yang tidak memahami pertanian, sehingga mengakibatkan hasil pertanian mereka terus mengalami penurunan, hingga mereka harus mengimpor pangan dari luar negeri. Dan secara tidak langsung, dia telah melakukan diskriminasi ras terhadap petani kulit putih. Kebijakan selanjutnya meningkatkan pajak dan tarif bagi perusahaan-perusahaan, melakukan nasionalisasi, hingga tentunya menghambat proses-proses perekonomian global terhadap negara Zimbabwe, di mana para pemodal asing menarik kembali semua investasinya dan yang tersisa hanyalah perusahaan lokal. Perusahaan-perusahaan multinasional yang mungkin terkena dampak kebijakan mengenai nasionalisasi negara Zimbabwe yaitu ada yang pertama, Bank Barclays, bank yang berpusat di London, Britania Raya. Yang kedua, perusahaan nikel Bindura, BNC atau Bindura Nickel Corporation, sebuah perusahaan pertambangan multinasional Afrika yang berbasis di Johannesburg, Afrika Selatan. Dan yang ketiga, perusahaan pertambangan Yuzim, perusahaan di Zimbabwe yang mengandalkan investasi Cina. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran hingga mencapai 80%, dan juga krisis atau permasalahan negara Zimbabwe tidak hanya sampai di sini saja. Negara ini diterjang oleh epidemik AIDS dan HIV, serta pendapatan pajak yang terus mengalami kemerosotan. Di sisi lain, pemerintah kembali melakukan kebijakan yang justru memperburuk masalah perekonomian negara itu sendiri, yaitu dengan mencetak uang yang banyak.
Alhasil, inflasi dengan cepat terjadi sehingga mata uang mereka harus ditangguhkan. Bisa kita lihat grafik inflasi yang terjadi di Zimbabwe selama 10 tahun terakhir. Grafik inflasi diketahui dalam kondisi baik dari tahun 2010 hingga akhir tahun 2018. Dan sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Zimbabwe sudah dalam resesi, menyusut 6,0% pada tahun 2019. Awal pandemi COVID-19 dan kemudian kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kontraksi sebesar 10% dalam PDB real pada tahun 2020. Inflasi terus melonjak dari tahun 2019 rata-rata 226,9% hingga 622,8% pada tahun 2020. Keterkaitan kasus dengan perbedaan nasional dalam pembangunan ekonomi. Adapun kaitannya dengan kegagalan pemerintah dalam hal ini terkait dengan pendapatan ekonomi yang tidak jelas dan tingkat pertumbuhan PDB telah menurun. Level penerimaan negara masih rendah dan pemerintah masih belum menyediakan infrastruktur masyarakatnya yang memadai. Pemulihan ekonomi secara bertahap diharapkan pada tahun 2021 jika langkah-langkah efektif diambil untuk menstabilkan valuta asing dan menghindari pencetakan uang yang berlebihan. Namun, prospeknya dikaburkan oleh banyak faktor. Masalah yang diperparah adalah tekanan dan tunggakan utang, serta rendahnya cadangan devisa yang dapat menutupi impor dalam waktu sebulan. Situasi ekonomi Zimbabwe tetap sulit pada tahun 2021. Meskipun ada reformasi mata uang, terutama lelang forex mingguan, total utang publik Zimbabwe adalah 11,1 miliar US dollar. 95,6% diantaranya berasal dari utang luar negeri, termasuk 6,4 miliar dolar tunggakan ke lembaga keuangan internasional, bilateral, dan swasta. Pandemi dan kebijakan pemerintah untuk menahan penyakit ini akan mempengaruhi tingkat produksi di semua sektor. Meskipun pelonggaran sebagian penutupan perbatasan dapat membantu, sektor industri dan pertambangan sama-sama dihadapkan pada penurunan daya saing, rendahnya harga komoditas, dan gangguan layanan kelistrikan yang mengganggu proses output. Zimbabwe telah mengalami default sejak tahun 2000. Program yang dimonitor staf dengan International Monetary Fund untuk membantu Zimbabwe menerapkan kebijakan ekonomi dari Mei 2019 hingga Maret tahun 2020 runtuh pada September tahun 2019. Pemerintah dan International Monetary Fund belum menyetujui pengaturan baru yang akan bertujuan untuk membantu Zimbabwe melunasi tunggakannya. Akibatnya, negara tersebut harus terus bergantung sebagian besar pada mobilisasi sumber daya domestik dan pinjaman dari anggota non-Paris Club seperti China. Lembaga keuangan internasional tidak akan melanjutkan pinjaman sampai tunggakan utang dilunasi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.